akhlak terhadap orang tua dan juga keluarga. Nah, sebelumnya di sini ada kutipan ridho Rabb fi ridho al-walid wa sutur Rabbi fi suhtil walid. Jadi ridhonya Allah itu ada pada keridhaan orang tua dan murkanya Allah itu ada pada murkanya orang tua. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu di dalam Al-Qur'an memerintahkan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Jadi Allah itu sudah memerintahkan kita agar yang pertama itu untuk menyembahnya saja dan tidak mempersekutukannya dengan suatu apapun. Nah, ini adalah perintah pertamanya. Kemudian yang selanjutnya adalah perintah untuk wabil walidaini ihsana. Jadi berbakti kepada orang tua. Nah, bakti pada orang tua itu adalah amalah yang paling penting pertama gitu dalam Islam. Gitu. Maka ini sangat penting untuk kita membahasnya. Gitu. Oke. Lanjutnya, di sini ada ungkapan fakadzalikal walad alladzi lam yata'addab fi min sigharihi la yumkin ta'dibuhu fi kibarihi. Jadi seorang anak itu jika dia tidak diajarkan atau tidak memiliki adab ketika kecil, maka dia akan susah gitu. Akan mustahil atau tidak mungkin untuk beradab saat dewasa. Nah, ini suatu ungkapan yang sangat bagus ya. Di mana hendaknya kita senantiasa membiasakan adab itu sejak kecil. Nah, di sini ada sekitar 12 adab ya yang terkait dengan orang tua dan keluarga yang insya Allah akan kita bahas pada malam hari ini. Nah, untuk adab yang pertama itu adalah menjawab panggilan dari orang tua. Nah, ini dalam hadis Abu Hurairah itu Nabi menceritakan tentang Juraij, ya, seorang ahli ibadah dari Bani Israel, yang mana Juraij ini itu dia punya semacam kuil atau semacam kalau sekarang mungkin kayak tempat ibadah atau musala pribadi gitu ya. Nah itu dia gunakan untuk sholat terus gitu. Jadi hingga suatu saat itu ibunya tuh memanggilnya gitu. Nah sedangkan dia dalam keadaan sholat, maka dia pun di dalam hatinya itu dia berkata, wahai Rabbku, aku pilih sholat atau pilih menjawab orang tua, gitu. Menjawab panggilan ibuku. Kemudian ibunya pun kembali menyerunya, manggilnya pun sama, gitu. Hingga 3 kali. Akhirnya apa? Ibunya pun mengatakan bahasanya, la amatakallahu ya Juraij hatta tandura fi wajhi al-mumisat. Jadi ibunya itu mengatakan Allah tidak akan mematikanmu wahai Juraij hingga engkau melihat wajah al-mumisat atau pelacur gitu ya, pelacur. Nah, dan ini adalah di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya doa orang tua itu mustajab gitu ya. Doa orang tua itu mustajab. Nah, akhirnya apa? Juraij pun suatu ketika ada seorang wanita pelacur gitu, itu mengklaim bahwasanya bayi yang dia lahirkan itu adalah bayinya Juraij. Kemudian si Juraij pun istilahnya itu kayak kayak ndak yakin kalau itu adalah bayinya. Kenapa? Karena selama ini dia itu hanya beribadah aja gitu, beribadah di dalam kuilnya. Nah, akhirnya sampai gitu ke warga
desa. Akhirnya warga desa ini marah gitu, ke Juraij. Hingga akhirnya mereka menghancurkan kuilnya gitu, tempat ibadahnya. Akhirnya singkat cerita, Juraij pun minta didatangkan kepadanya itu anak bayi tadi itu. Akhirnya Juraij bertanya, wahai nak, siapa bapakmu? Gitu. Akhirnya dia menjawab bahwasanya bapaknya itu adalah penggembala kambing gitu. Nah, ini di antara suatu keajaiban karena apa? Karena bayi itu secara alami itu kan belum mampu berbicara, tapi ada beberapa bayi yang berbicara. Di antaranya adalah yang pertama itu adalah bayi ya yang ada di kisahnya Juraij. Kemudian yang kedua itu bayi Nabi Isa ya. Jadi Nabi Isa ketika bayi itu beliau membela Maryam gitu ya. Membela Maryam yang dituduh oleh masyarakat sebagai pezina gitu. Oke, kemudian yang ketiga itu adalah bayinya Ashabul Ukhdud ya. Jadi ketika itu orang-orang beriman itu disiksa dengan cara dibakar. Nah, itu ada seorang ibu itu menggendong bayi yang mana sebelum masuk ke dalam api itu dia semacam ragu itu. Akhirnya bayinya pun meneguhkan bahwasanya ibunya itu ada di jalan yang benar itu. Nah, ini di antara kisah dari Juraij. Akhirnya apa? Karena tersingkaplah kebenaran itu, akhirnya penduduk desa pun membangunkan kuil yang baru untuk Juraij. Bagaimana kuil yang mereka robohkan tadi itu. Oke, selanjutnya yang kedua adalah menyambut kedatangan dari orang tua. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, karena Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza ra'aha qad akbarat rahaba biha summa qama ilaiha faqabbalaha summa akhadha biyadiha faja'a biha hatta wajalisaha fi makani fakanat idza daha nabi rahabat bihi summa qamat ilaihi faqabbalathu. Jadi Nabi itu jika melihat putri beliau Fatimah datang ke rumah beliau, maka beliau pun menyambut kedatangannya. Beliau berdiri, kemudian berjalan menyambut, menciumnya, kemudian menggandeng tangannya dan mendudukkannya di tempat duduk beliau. Nah, jika Nabi itu mendatangi rumah Fatimah, maka Fatimah pun akan menyambut kedatangan beliau. Maka dia bangkit dan berjalan ke arah beliau, kemudian mencium kening beliau sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Nah, ini di antara yang menunjukkan bahwasanya ketika orang tua itu datang kepada kita, hendaknya kita sambut gitu. Nah, terus yang ketiga itu adalah merendahkan suara dan memandang dengan lembut. Nah, wa idza takallama khafadu aswatahum indah wa ma yuhidduna ilaihi an-nadhr ta'dhiman lahu. Jadi ketika para sahabat itu bicara kepada Rasulullah, mereka akan istilahnya merendahkan suara mereka. Wa ma yuhidduna ilaihi an-nadhr. Dan mereka tidak memandang tajam pada beliau sebagai bentuk penghormatan terhadap beliau. Nah, ini dikiaskan seperti ini pada orang tua. Gitu. Sehingga ketika kita menyambut memandang orang tua, tentunya kita memandang dengan lembut, jangan dengan tatapan yang tajam atau kalau gampangnya itu mata melotot itu ya. Nah, itu jangan. Dan juga hendaknya kita tidak mengeraskan suara di hadapan orang tua.
Selanjutnya adalah mendahulukan bicara yang lebih tua. Jadi ketika ada orang sepuh, hendaknya kita tuh mendahulukan dia untuk bicara dan tidak menyela pembicaraannya seperti itu. Nah, ini hadis. Dulu kami berada di sini Nabi SAW, kemudian didatangkanlah bagian dalam pohon kurma. Lalu beliau mengatakan, sungguhnya di antara pohon adalah pohon yang menjadi permisalan bagi kaum muslimin. Maka Ibnu Umar itu mengatakan bahwasanya itu adalah kurma, tapi dia hanya membatinnya. Karena apa? Karena dia hanya anak kecil gitu ya. Karena dia masih kecil. Hingga kemudian Nabi mengatakan itu adalah pohon kurma. Nah, di sini Ibnu Umar itu beliau tidak menyela Nabi dalam pembicaraan beliau, tapi beliau menunggu Nabi untuk apa ya, istilahnya menyelesaikan pembicaraannya dulu, baru kemudian dia mengatakannya seperti itu. Nah, yang kelima itu tidak duduk di depan orang tua ketika orang tua berdiri. Jadi misalnya ya, gampangnya gini, misalnya kita sedang duduk di sofa misalnya. Nah, itu kemudian orang tua kita masih berdiri. Maka hendaknya kita itu mempersilahkan dulu orang tua kita itu untuk duduk seperti itu. Kemudian baru setelah orang tua kita duduk, baru kemudian kita duduk seperti itu. Nah, ini terkait dengan dalilnya. Kemudian yang selanjutnya adalah selalu mendahulukan orang tua. Nah, ini selalu mendahulukan orang tua dalam segala hal. Misalnya, termasuk dalam hal berjalan, ya berjalan. Jadi adabnya itu ketika kita sedang berjalan, maka hendaknya orang tua itu berada di bagian depan dan sebisa mungkin di bagian depan bagian kanan gitu ya. Ini sebagai bentuk adab kita terhadap orang tua. Ya. Jangan sampai kita berada di depannya kecuali diminta oleh mereka seperti itu. Nah, ini sedikit hadisnya. Nanti insya Allah bisa dibaca ya teman-teman. Nanti saya kasihkan PPT-nya gitu aja. Oke, yang selanjutnya yaitu meminta maaf ya. Terutama ketika kita punya salah kepada orang tua, maka hendaknya kita minta maaf gitu. Nah, ini sedikit nukilan ya dari ayat di surat Yusuf, di mana ketika itu saudara-saudara Yusuf itu mereka bersalah kepada bapaknya. Karena apa? Karena ketika kecil mereka itu menipu bapaknya dengan mengatakan bahwasanya Nabi Yusuf itu eh, dimakan hewan buas gitu. Kemudian mereka mendatangkan dengan baju Nabi Yusuf yang sudah dikasih darah palsu gitu ya. Nah, akhirnya ketika dewasa mereka dipertemukan lagi dengan Nabi Yusuf yang ketika itu beliau sudah menjadi semacam apa ya, raja lah, macam penguasa gitu. Nah, akhirnya saudaranya ini mengatakan pada bapak mereka, ya abana astaghfir lana dzunubana inna kunna khati'in. Wahai ayah kami, mohonkanlah ampun bagi kami terhadap dosa-dosa kami. Sungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah. Nah, di sini bisa kita perhatikan ya, istighfir lana. Nah, itu jadi istighfar itu boleh kita minta kepada apa nah istilahnya orang yang kita anggap itu lebih alim gitu ya, boleh. Jadi ini kan Nabi Yakub itu beliau adalah seorang nabi. Nah, adapun saudara-saudara Yusuf itu mereka bukanlah seorang nabi. Nah, mereka minta kepada bapaknya yaitu Yakub, yang mana beliau itu secara mungkin ya secara agamanya lebih baik ketimbang mereka, kemudian secara sepuhnya udah sepuh itu ya, karena apa
katakan udah punya uban gitu ya, maka mereka minta untuk memintakan ampun kepada mereka. Nah, sekaligus ini meminta maaf terkait dengan kesalahan mereka yang telah lalu, ya, yang tadi itu. Yang mereka membuat makar terkait dengan Nabi Yusuf. Itu. Kemudian selanjutnya yang ke-8 itu adalah berkata baik. Nah, dalilnya adalah firman Allah, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Nah, jadi poinnya adalah imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma. Jadi ketika orang tua kita itu udah sepuh ya, udah menginjak usia sepuh gitu, maka merupakan suatu kewajaran ya kalau orang sepuh itu kadang sering mereka itu ingin diperhatikan, ingin didengarkan gitu ya. Maka jangan bosan-bosan untuk mendengarkan keluh kesah mereka gitu. Jangan sampai bosan mendengarkan eh, kesah mereka gitu. Karena apa? Ya ini, karena kita diperintahkan jangan sampai itu kita mengatakan atau apa ya? Istilahnya itu perkataan yang kayak meremehkan mereka gitu ya. Katakan gitu. Itu kan kayak meremehkan mereka. Nah, juga mungkin ya ketika mereka udah sepuh, kemudian mungkin mereka kita kita memberitahukan kepada mereka sesuatu, mungkin itu bagi mereka belum paham. Karena apa? Karena ketika sepuh itu menginjak usia tua, maka manusia akan dikembalikan ke asalnya, yaitu eh, kembali membutuhkan gitu, membutuhkan yang lain. Gitu. Maka eh, ya kita harus bersabar-sabar kepada mereka. Wala tanharhuma, jangan membentak keduanya. Wa qul lahuma qaulan karima. Dan katakanlah kepada mereka berdua itu perkataan yang baik, ucapan yang baik gitu ya. Jadi jangan sampai kita mengucapkan kasar kepada orang tua. Nah, itu enggak boleh. Nah, yang selanjutnya adalah menafkahi orang tua. Nah, ini terutama kita yang semisal kita udah memiliki pekerjaan dan kita punya gaji yang cukup gitu ya untuk menghidupi keluarga kita, kemudian cukup untuk diri kita dan keluarga kita. Maka jangan sampai melupakan orang tua kita gitu. Nah, ini dari Jabir, ada orang tua berkata, "Wa Rasulullah, sungguhnya kami mempunyai harta dan anak, sedangkan bapakku ingin menghabiskan hartaku." Maka beliau bersabda, "Engkau dan hartamu adalah milik bapakmu." Gitu. Jadi hendaknya kita itu memberikan nafkah gitu ya kalau kita udah punya penghasilan sendiri gitu. Agar apa? Agar jangan sampai mereka itu ketika mereka udah sepuh, udah tua gitu, mereka harus usaha payah bekerja gitu. Jangan sampai seperti itu. Gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah selalu mendoakan. Ya. Nah, ini termasuk di antara amalan bakti kita kepada orang tua, walaupun orang tua kita itu sudah meninggal. Jadi di hadis disebutkan bahwasanya idza mata insan inqata amaluhu illa min salas, illa min sadaqatin jariyatin aw ilmin yang yuntafa'u bih aw wadun shalih yad'ulah. Nah, yang poin terakhir ini ya, aw wadun shalih yad'ulah, atau anak yang berbakti yang senantiasa mendoakan keduanya. Nah, di sini ada contohnya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, wa ma kana istighfar Ibrahim li abihi
illa am mau'idati wa'adaha iyyah. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwu lillahi tabarra'a min. Inna Ibrahim awwahun halim. Jadi bapaknya Nabi Ibrahim itu kafir. Dia adalah penyembah berhala bapaknya itu. Nah, kemudian ketika hendak meninggal ya, Nabi Ibrahim itu apa ya? Ketika bapaknya hendak meninggal itu sebelumnya itu Nabi Ibrahim itu udah mendakwahkan Islam padanya, tapi ditolak gitu, ditolak. Nah, sampai akhirnya Nabi Ibrahim itu punya azam atau punya apa ya? Janji lah, punya janji atau apa ya? Gitu. Janji untuk memintakan ampun untuk bapaknya gitu. Nah, tapi ya memintakan ampun pada seorang yang kafir itu nggak boleh, ya. Walaupun itu adalah orang tua kita sendiri. Nah, makanya di sini Nabi Ibrahim itu karena apa ya? Karena dia udah berjanji pada bapaknya tuh untuk mintakan ampun, maka dia mintakan ampun. Tapi apa? Tapi oleh Allah ya udah karena dia kafir ya udah nggak ada apa istilahnya berlepas dirilah gitu ya. Nah, inna Ibrahim al-awwahun halim. Jadi Ibrahim itu adalah seorang yang lembut hatinya lagi penyantun. Ini adalah di antara sifatnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian selanjutnya yaitu menjaga silaturahmi. Jangan sampai setelah kita itu pindah atau punya keluarga sendiri, itu kita memutus tali silaturahmi dengan orang tua kita atau dengan kerabat-kerabatnya gitu, dengan saudara-saudara kita. Nah, ini di dalam surat Muhammad, fahasaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Gitu ya. Nah, ulaika alladziina la'anahumullahu fa'asammahu wa a'ma absarahum. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Nah, orang yang memutus hubungan kekeluargaan itu akan dilaknat oleh Allah. Wa asammahum akan ditulikan, wa a'ma absarahum dan akan dibutakan penglihatannya gitu. Nah, kemudian juga diancam ya, la yadkhulul jannah qati', tidak akan masuk surga orang yang memutus tali persaudaraan gitu. Tali persaudaraan itu. Nah, yang terakhir itu adalah di antara adabnya itu adalah jangan memanggil dengan namanya. Nah, ini kalau di Jawa itu namanya jangkari, ya, jangkari. Jadi manggil orang tua itu langsung dengan namanya gitu. Nah, ini termasuk di antara akhlak yang tercela. Nah, di sini disebutkan bahwasanya dari Abu Hurairah, Abu Hurairah itu mengatakan abasara rajulaini faqala li ahadihima ma hadha mink faqala abi faqala la la tusammihi bi ismi wa la tamshi amamah wa la tajlis qablahu. Nah, ini langsung ya ada 3 adab yang diajarkan. Nah, jadi Abu Hurairah itu melihat 2 orang lantas bertanya kepada salah satunya. Mungkin bertanya kepada yang lebih muda gitu ya. Yang kelihatan lebih muda. Maka Abu Hurairah mengatakan, siapa orang ini? Maka dia menjawab, ayahku. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, janganlah memanggil dengan namanya. Yang kedua, jangan berjalan di depannya. Yang ketiga, jangan duduk sebelumnya. Nah, ini langsung ada 3 adab ya yang diajarkan. Yang pertama, jangan manggil namanya. Ya, tadi itu jangkar ya, menjangkar dari orang tua gitu. Manggil langsung dengan namanya.
Nah, alangkah baiknya tuh kita memanggil tuh usahakan, jangan menyebut nama gitu. Misalnya, eee, kita manggilnya, eee, "Wahai bapakku," "Wahai ayah," atau manggilnya ayah gitu ya, "Ayah," gitu, atau "Abi," gitu. Mungkin yang, tradisinya manggil ayah dengan "Abi" nggak ada masalah gitu. Nah, jangan sampai misalnya bapak kita namanya, fulan, kita manggilnya Pak Fulan gitu ya, atau, Bu Fulanah gitu. Nah, ini nggak dianjurkan. Kemudian yang kedua itu yang tadi sudah kita bahas ya, jangan berjalan di depannya, kita mendahulukan mereka gitu ya. Dan yang ketiga adalah jangan duduk sebelumnya. Nah, ini sama ya. Jadi, jangan mendahului mereka gitu ya. Nah, ini, 12 adab atau akhlak kepada orang tua dan keluarga. Jadi itu, insyaallah untuk, materi pada malam hari ini ya. Kemudian tadi yang terakhir itu ada sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah ini adalah, seorang sahabat yang sangat terkenal baktinya kepada ibunya, gitu. Nanti silahkan teman-teman bisa membaca ya terkait dengan sirah atau sejarahnya Abu Hurairah dan bagaimana kisah keteladanan beliau. Sebenarnya ada banyak kisah ya, keteladanan dari para sahabat, kemudian para sahabat, tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in ya. Di antaranya juga, yang mungkin sering kita dengar ya, Uwais Al-Qarni ya misalnya. Nah, Uwais Al-Qarni ini, beliau itu adalah, seorang yang sangat bakti ya, sangat sayang pada ibunya. Bahkan, ketika ibunya itu nggak mampu tawaf gitu, nah beliau gendong ibunya gitu untuk tawaf menuju Ka'bah gitu. Nah, suatu ketika beliau datang ke Madinah untuk ketemu Nabi. Kebetulan Nabi itu sedang keluar untuk jihad ya, untuk, jihad di jalan Allah. Nah, eee, maka, Uwais ini pun hanya bertemu dengan, eee, yang di rumahnya Nabi, istrinya mungkin, gitu. Nah, akhirnya Uwais itu hanya, apa ya, nitip salam gitu ya, ke, ke Nabi, ke istrinya gitu, agar disampaikan pada Nabi, seperti itu. Karena apa? Karena, ibunya itu menunggunya di negeri lain yang sedang sakit gitu. Nah, mungkin ini sedikit, kisah, keteladanan, nanti silakan teman-teman cari sendiri ya, karena nggak mungkin kita bahas semuanya di sini. Ada, kitab yang menguraikan bagus namanya kitab, Ahaditsul Akhlak, itu karya Syekh, Abdul Razak Al-Badr. Saya punya kitabnya itu, pembahasannya sangat bagus sekali itu. Di bagian awal-awal membahas terkait dengan akhlak pada orang tua, gitu. Baik, mungkin ini terkait dengan materi yang bisa saya sampaikan untuk malam hari ini. Eee, Silakan kalau ada yang mau didiskusikan, monggo.